dengan saya Kizia Putri Islamejia dari kelas 11 Saintek 1 di dalam podcast Man 1 Banyuwangi. It's time to smart and genius with Man 1 Banyuwangi. Oke guys, dalam podcast kali ini kita bersama dengan narasumber kita dari Remas Darul Muta'alimin Man 1 Banyuwangi. Kali ini ada Kak Hisyam dan Kak Desi sebagai ketua Remas dan salah satu anggota Remas. Sapa dulu dong Kak. Hai semua, sebelumnya kenalkan nama kakak dulu. Nama kakak Desi Aibrantiningrum. Kakak adalah salah satu anggota dari Remas Darul Muta'alimin Madrasah Al Negeri 1 Banyuwangi. Kenalin, nama kakak Muhammad Hisyam Syafiq dari kelas 12 Agama 2. Saya di sini sebagai ketua Remas Darul Muta'alimin Mas 1 Banyuwangi. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik nggak? Alhamdulillah. Sabar. Orangnya kesusuan. Slow. Oke, gimana sih Kak perasaan kalian ikut Remas itu? Ada perasaan bangga, apa tertekan, apa gimana sebelumnya? Harus saya jawab ya. Ya, boleh. Perasaannya masuk Remas dari kelas 10 sampai kelas sekarang kelas 12 bangga banget, seru banget dan asik banget masuk Remas itu. Jadi masuk Remas itu teman-teman kita itu benar-benar kayak ngerangkul kita gitu, kayak kekeluargaannya itu erat banget gitu loh. Jadi kalau masuk Remas itu benar-benar nggak rugi. Udah dapat ilmu agama, udah dapat rasa kekeluargaan, persaudaraan, semuanya itu dapat. Tapi itu nggak tahu lagi kalau opininya Mas Hisyam gimana nih? Kalau opini saya seru banget dari kelas 10, 11, 12 berjalan di Remas ini seperti halnya ngejar akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Masya Allah. Ya, agama banget nih ya Mas ya. Tepuk tangan dulu dong guys. Terus di Remas itu apa sih Kak? Ada apa aja yang membuat kalian tertarik pas awal-awal masuk Remas? Masuk awal-awal Remas itu hal yang bikin tertarik itu apa ya Mbak Desi ya? Apa ya? Jadi tertarik masuk Remas ini gini loh Mas Hisyam. Jadi kita lihat ya pas waktu ada let's join rekrutmen anggota baru di Remas, pas kakak-kakaknya masuk kelas, terus jelasin kalau di Remas itu kita kayak ada program-program kerja, kayak kita sholat dua bareng, kita sholat jamaah ini itu kayak gitu. Kita langsung kayak Remas ini organisasi yang fleksibel, nggak seketat organisasi mana lainnya gitu loh. Jadi kayak tertarik banget sih gabung, apalagi pas waktu kemarin kakak seniornya itu kayak disiplin, tegas, baik. Jadi nggak harus nuntut juniornya gitu loh. Itu bikin kita tertarik banget sih. Disiplin tapi bisa santai-santai gitu ya Kak santai. ya, nggak monoton banget gitu. Yes. Oke, di Remas itu ada bidang-bidangnya nggak Kak? Kayak dikhususin apa gimana anggotanya buat anggota? Ini bidang yang tahun kemarin apa yang tahun sekarang? Jadi Ya dua-duanya dong. yang bidang tahun kemarin nggak kan tahu. saya sekarang lagi Oke, bidangnya tahun kemarin nih, pas anggotanya saya, maksudnya masih anggotanya saya, anggota Remas ini dibagi beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, ubudiyah, ada bidang sosial, ada bidang apa lagi ya Mas Hisyam? Bakat minat. Nah, jadi di Remas ini bidang-bidangnya ini kayak menjalur ke anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak fokus ke semuanya. Jadi anak-anak fokus ke satu hal yang bakal membuat mereka itu lebih meningkat bakat minatnya. Berkembang di kemampuannya masing-masing. Iya kayak gitu. Kalau yang tahun ini gimana nih Mas? Kalau di tahun ini ada beberapa bidang yang diperbarui. Yang pertama ada ITKI, yang kedua ada tarbiyah, yang ketiga ada ubudiyah, yang keempat ada sosial, dan yang kelima ada Apa itu? Lupa Apa itu? Langsung aja deh, bidang-bidang ini apa, maksudnya apa gitu, dijelasin aja. Itu apa sih Kak? Kamu nggak pernah denger ya? ITKI itu singkatan dari Ittihad At-Thulab Al-Qur'ani, yang mana di ITKI itu mewadahi anak-anak yang berbasis Quran. Bisa aja tahfidz Quran, syahril Quran, fahmil Quran, dan qiraah. Masya Allah. Kalau di tarbiyah itu kayak gimana Kak? Di tarbiyah itu lebih ke arah ke bidang seperti bidang pendidikan, yang mana anak-anak yang di dalam bidang tarbiyah itu seperti akan dikasih pendidikan khusus untuk pendidikan kitab kuning, bidang pidato, bidang kaligrafi, dan lain-lain. Oke guys, tepuk tangan dulu buat program-program Remas kali ini. Meski diperbarui. Dan saya kaget banget kalau
soalnya kalau di Remas itu ternyata ada ngaji kitab kuning juga, ada tafsir juga, ada hadis juga, dan ada fikih juga. Hampir sama kayak di pondok pesantren loh guys. Buat kalian jadi yang masih males buat mondok tapi pengen belajar, kalian bisa masuk di Mas 1 Banyuwangi dan bergabung di organisasi Remas Darul Muta'alimin Mas 1 Banyuwangi. Dan bakal ketemu dengan kakak-kakak ini lagi. Oke, Kak, kemarin tuh kan ada rekrutmen ya, kalau nggak salah saya tahu. Itu berapa sih Kak? Kurang lebih anggota yang tertarik dan daftar? Kalau anggota yang daftar itu sekitar ada 50 anak dan setelah diseleksi sekitar 40 anak yang masuk. 40-an. Gimana sih Kak? Kan kalian kan mau purna ya Kak? Udah kelas 12. Gimana sih harapan kalian buat adik-adik yang bakalan meneruskan perjuangan kalian untuk mengurus Remas Darul Muta'alimin Mas 1 Banyuwangi? Ya, pesan untuk adik-adik pengurus selanjutnya harapannya agar lebih solid lah dalam kepengurusan Remas. Setelah itu lebih kreatif dalam bikin acara-acara tentang yang masih berbasis dengan keagamaan. Setelah itu apa lagi Mbak Desi ya? Ini Anda sepertinya melempar jawaban ya. Iya. Jadi buat adik-adik yang gabung ke Remas sekarang, kalau kita udah purna, kalau golongan Kakak Nisan dan saya udah purna, yang Kakak harapin tuh kalian lebih memiliki rasa kekeluargaan dan gak gampang terpecah belah, dan semoga kalian bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Jadi gabung Remas itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Jadi gabung Remas itu nggak bakal merugi. Udah rugi kok buat Remas. Oke, di Remas tuh ada program-programnya nggak Kak? Kan pastinya ada ya Kak? Sebutin dong, coba aku pengen tahu program-program Remas yang sudah dilaksanakan dan berhasil dan sukses. Untuk program-program ada banyak sih, ada sholat duha, sholat duhur, sholat asar, kultum yang sering ditampilkan di depan masjid. Setelah itu ada ngaji kitab kuning, dan ngaji kitab kuning itu program baru yang baru saja tadi selesai dilaksanakan setiap hari Senin pagi. Oke, apa sih yang membuat kalian tuh tetap bergabung dengan Remas? Kalian udah berapa tahun sih gabung Remas? 3 tahun. 3 tahun, Belum, masih Mas. full. Belum. Oh, belum. Masih mau. Oh. Oh, 3 tahun. Iya. Oh, 2,5 berarti ya, Iya, belum pernah kan? 2,5. Terus sekarang rasanya seperti 3 tahun. Iya. Berarti kalian ini kuat ya, maksudnya apa ya? Bukan kuat sih. Ya kan menuntut ilmu maksudnya. Apa ya? Apa sih yang membuat kalian bertahan? Yang membuat kalian bertahan di organisasi ini? Ada juga perasaan kadang males sama pengen nyerah buat ngadepin adik kelas yang mungkin mereka ada yang nakal atau susah dibilangin. Ada nggak? Iya. Rasanya itu jujur-jujuran. Kalau masuk Remas itu kadang kita ada rasa males ya. Kenapa kadang ada rasa males ya? Itu yang dipertanyakan. Karena kadang acara yang kita lakukan itu inspirasi. Sabar. Apa ya? Apa namanya? Anak-anak ya, inspirasi dari kita sendiri sudah kita susun rencananya. Nah, anak-anak mannya ini yang agak bermasalah, tapi anak man juga nggak terlalu gitu kok. Anak man ini punya pendapatnya sendiri-sendiri kan. Opininya man itu banyak banget. Gak satu anak punya satu opini, tapi satu anak bisa beribu-ribu opini. Jadi kadang kita itu juga harus berpikir kreatif, inovatif dan inspiratif buat gimana sih caranya acara ini biar anak man itu tertarik buat ngikutin. Itu sih yang kita agak yang buat kita bingung, sulit itu. Tapi Remas itu seru. Jadi kita punya beberapa proker yang jamin kita itu buat bareng-bareng terus, buat kerja sama bareng, itu kayak seru banget. Tapi yang membuat kalian bertahan sampai titik ini tuh apa sih Kak? Apa memang punya prinsip atau karena punya motivasi dari tokoh tertentu atau gimana? Hal yang menginspirasi sehingga bisa bertahan sampai titik ini lebih ke arah nggak ada sih. Cewek maaf ya. Bertahan saat ini tuh apa ya? Karena rasa tanggung jawab sih. Ya. Simpelnya gitu aja. Tanggung jawab kita. Kita udah masuk, kita udah diterima, kita udah diseleksi, semua udah. Jadi tanggung jawabnya harus Sampai bertahan sampai akhir. Berani ya, Kak? berbuat, berani bertanggung jawab. Yes. Oh iya, kan tadi kan katanya ada Iki
Iya, kayak apa namanya, bidangnya khusus Al-Quran. Iya. Oke kak, aku ini punya teman ya, dia adik kelas juga. Jadi sebenarnya tuh pengen ikut hafalan. Dia juga punya hafalan, ya meskipun masih sedikit, tapi dia tuh gak dikasih fasilitas, dia gak punya fasilitas dan dia susah untuk berkembang. Apa sih tanggapan kakak-kakak ini buat anak yang masih seperti itu? Dan saya yakin pasti di luar sana banyak adik-adik atau teman-teman yang mereka pengen ikut hafal Al-Quran, tapi mereka masih belum dapat fasilitas dan belum punya guru pembimbing. Tanggapan saya sih harusnya dia lebih semangat dalam hafalannya. Setelah itu jika emang ingin difasilitasi, silakan ikut ke Remas Mansatu Banyuwangi yang dimana di situ ada program baru yakni tentang tahfidzul Quran, di mana di situ dia akan setoran hafalan, murojaah bersama-sama dan bukan muhafadzah sih, seperti ke arah tes-tesan. Oh, kayak Tes-tesan, tebak-tebakan gitu ya. per bulannya. Intinya ya, gabung Remas. Udah, nggak usah ribet. Mau difasilitasin, mau tambah bakatnya tambah, mau hafalannya nambah bagus, gabung masuk Mansatu Banyuwangi, gabung Remas Mansatu Banyuwangi. Oke guys, ternyata kita nggak serasa ya udah bercakap-cakap dengan kakak ini udah lama. Oke, terima kasih narasumber kita sudah meluangkan waktu dan energinya kepada kita semua. Oke, buat adik-adik dan teman-teman semuanya di sana yang masih mempunyai rasa malu, rasa males buat mencoba hal baru, terutama untuk kalian yang punya hafalan, yang mau menjaga hafalnya, yang menambah hafalnya, jangan lupa ikut Remas Bil Muta'alim Mansatu Banyuwangi. Oke guys, aku lupa dari tadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di atas ini. Aku terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.